perempuan cuma di dapur Ji. Yang salah, perempuan itu sebenarnya lebih besar Ji dan lebih kuat daripada laki-laki. Karena bukan kita saja yang menunggu hasilnya, ada orang yang menunggu hasil. Dalam agama saja mengajarkan kerjaan rumah itu dikerjakan bersama-sama, bukan cuma satu pihak saja. Kita hidup bersama, bukan bersama hidup. Apa sih tantangan terbesar saat ini untuk menjadi seorang wanita karir menurut kakak? Tantangan terbesarnya itu kita dijudge sama orang. Wanita kan selalu dijudge, bilang, wanita di dapur Ji, jam itu kerja, nanti cowok tunggu misalnya dilamar. Chance seperti itu. No way. Calonnya Kak, ini Kak segera melamar ya. Walaupun ada nanti suamiku, saya tidak mau kalau dilarang ke kerja. Karena itu memang highlight itu ya pemirsa. Highlight ini sobat-sobat. Dilarang ya ngatur. Jangan dilarang istrinya untuk kerja, walaupun memang nanti ada punya tanggung jawab sendiri untuk menjaga anak. Memang kan kita kan juga pasti mengantisipasi itu kan. Tapi kan itu yang kalau orang menjas bilang perempuan cuma di dapur Ji, yang salah, perempuan itu sebenarnya lebih besar Ji dan lebih kuat daripada laki-laki. Menurut saya, mana ada laki-laki bisa mengerjakan bersihkan rumah, menyapu, jaga anak, kerja sambil kerja online atau kerja di tokonya, bisa ndak? Cowok apa Ji di belakang komputer atau kerja lapangan, sudah itu pulang ngomel-ngomel, minta kopi dan lain sebagainya. Cingki begitu, lebih besar kiparannya perempuan, lebih besar juga kekuatannya perempuan. Ya betul sekali. Terus bagaimana nih Kak, kalau misalkan ada yang langsung biasanya ya, langsung bilang laki-laki, kan itu memang kewajibanmu sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri. Iya, kewajiban. Tapi untuk apa kamu menikah sama orang yang mau jadi suruh-suruh saya terus menjaga rumah dan lain sebagainya? Mending nggak usah. Dalam agama saja mengajarkan kerjaan rumah itu dikerjakan bersama-sama, bukan cuma satu pihak saja. Kita hidup bersama, bukan bersama hidup. Betul. Gimana itu ceritanya? Bersama hidup itu datang pulang rumah salim selesai tidur. Kalau hidup bersama semuanya dijalankan dengan bersama-sama. Jadi hidup bersama, bukan bersama hidup. Nice. Oke Kak. Jadi tantangan besarnya tadi itu selalu dijudge. Nah selain dijudge dari lingkungan sekitar kakak, apa yang kakak perhatikan itu? Tantangan besarnya seorang wanita yang memilih menjadi wanita karir. Tantangan besar mungkin kayak kan kita wanita cewek nih di keluarga, pasti kayak izinnya itu loh. Saya sebenarnya enggak masalah Ji soal dilarang-larangnya sama orang tua, tapi kan punya alasan lah yang kuat untuk bisa dapat izin itu. Coba kalau Ju dikasih nih, mau kerja di Jakarta, wah langsung itu keluar itu semua argumen. Jakarta keras, Jakarta begini, Jakarta begini, pasti begitu tuh. Langsung 24 SKS. Satu malam satu hari itu depannya mamanya bicara. Dan ujung-ujungnya dikasih. Ya, betul sekali. Sudah pernah saya rasakan. Jadi, sangat sulit. Aduh, atau paling sering itu, Umi pernah hidup di sana. Paling sering mengilas balik ya. Umi sudah pernah rasakan itu. Kamu jangan rasakan kayak itu tantangan beratnya izin lah dari orang tua kalau mau berkata. Tapi sisi lain kalau misalnya memang misalnya sangat-sangat punya peluang besar untuk memberikan nama baik, lebih baik lagi, kenapa tidak untuk melobi? Iya, kecuali memang yang kayak memang kan dalam agama itu perempuan tidak boleh keluar tanpa ada mahramnya, toh? Ya, jadi makanya saya kalau mau keluar harus ada yang kayak teman cewek atau keluarga. Intinya selalu kau bilang, Mika mau pen deh. Supaya dikasih izin. Iya, silakan daftar. Mika mau pen deh. Jangan juga langsung sekarang menikah. Baru berapa umurnya? Masih 18 tahun. Mana ada 18? 18 ditambah sekian.
18. Weh, Oh, masih muda ya. Nah, jadi Kak, tapi untuk rencana kedepannya pasti ada dong Kak. Ya. Ada sekali juga kalau mau tahu. Sebenarnya nih saya krek banget sih, tapi siapa tahu nanti kalau saya bilang gini banyak orang doakan toh Iya, iya. supaya terwujud Ya, dengan diaminkan cepat. bersama. Amin. Biasanya Ya. doa banyak terkabul itu. Amin, amin, amin. Jadi rencananya dituju buat perusahaan, Masya Allah. perusahaan di bidang konten. Wah, keren sekali. Nah. Boleh ada kami nggak Kak? Boleh banget. Rekrut lah. Rekrut lah. Kalian akan saya tarik nanti. Oh, Jadi keren. sekarang mulai atur fondasinya. Oh, fondasinya. Sama ada orang om dan tante. Mulai atur fondasinya, apa nama perusahaan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau misalnya diberikan hendak akan Amin. menyusun surat perizinan dan lain sebagainya dan bisa menjadi perusahaan. Memang itu kayak apa ya, wishlist Salah satu wishlist ya Kak. Dari banyaknya list. Iya, mau sekali punya perusahaan yang bukan tak saya lagi yang kerja, memperkerjakan. Supaya bermanfaat juga ya. Nah betul, karena ini sebenarnya dari ide ini muncul pada saat saya mengeluh terhadap itu yang kemarin yang masalah Job tidak desk-nya. dibayar. Iya, tidak dibayar juga. Jadi kalau begini terus ini bakalan orang mau-maunya jadi minta bikinkan dulu video gitu. Selain dua tadi tuh Kak ya, masalah yang pertama tadi judgement dari sekitar masyarakat yang notabene-nya memang kita tidak bisa lepas dari hal yang patriarki begitu ya Kak. Terus yang kedua tadi masalah perizinan orang tua. Nah, ada lagi nggak sih Kak yang menjadi tantangan besar untuk wanita di sini, perempuan Indonesia yang mau merintis atau memilih karirnya sendiri sesuai dengan passionnya mereka? Maybe ini sih apa ya, fasilitas. Fasilitas. Karena saya rasa karena fasilitas saya kurang untuk mengerjakan suatu hal itu, kayak misalnya kendaraan, alat elektronik, seperti itu kan itu yang memadai. Iya betul. Nah kalau terpenuhi ini semua, kayaknya jalan lurus dia apa deh. Kalau menurut saya, untuk saya pribadi ya, karena kan memang orang untuk berkarya itu perlu fasilitas. Tidak bukan cuma otak aja saja toh. Iya, betul. Tidak mungkin ini di otak ini terus disimpan. Tidak bergerak apa-apa, tidak ada jalan apa-apa itu ya, menurut saya. Fasilitas. Oh, berarti 3 ini yang merupakan tantangan besar ya Kak. Sama kemauan. Oh 4 sama kemauan. Oh, kemauan. Coba kalau Juju kutanya, Juju mau ndak saya taruh di sekretaris? Kemauan kalau misalkan itu sesuai dengan passion saya pasti gaskan. Tapi kalau tidak, Kalau tidak, saya akan mempertimbangkan kembali Ya, berarti dan itu- mempelajarinya. kita termasuk kemauan juga kan. Iya betul sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke section yang paling sensitif mungkin ya, Apa dan tuh? paling bikin penasaran. Mau ditanyakan, Siapa? ya, perempuan ini selalu dikaitkan dengan hal yang baperan. Tapi bagaimana nih Kak? Sekarang kan Gen Z khususnya perempuan muda generasi Indonesia ini banyak yang sudah terpecah belah begitu Kak. Ada yang mau fokus karir, ada yang mau fokus menikah, ada yang terobsesi dengan romansa begitu, percintaan. Ya pasti kita juga sering melihat banyak yang bunuh diri begitu ya Kak. Nah, itu kan bentuk salah satu pengaruh negatifnya Kak. Betul. Nah, pesan mungkin dari Kakak untuk sobat-sobat kreatif di sana agar bisa menghindari lah terjadinya seperti itu. Oke, pesanku itu 1J, kurangi overthinking, banyaki kegiatan yang positif. Misalnya kalian bisa mengikuti volunteer atau kegiatan-kegiatan lainnya, mending kalian isi itu dengan pekerjaan itu. Karena kalau lebih banyak overthinking dan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan hasil itu memberikan dampak dalam pembuangan waktu yang sia-sia menurut saya ya. Karena saya rasa dulu karena pernah yang kayak malasnya, magernya itu besar sekali, tiba-tiba orang semua sempromi, saya masih tinggal, jadi kayak jadi bisa kayak ini harus Kak, atau orang kerja saya masih tinggal duduk diam, tidak bisa kayak ini harus Kak goyang gerak. Harus move ya. Atau sering kebanyakan overthinking juga tidak bagus bagi otak dan kesehatan. Lihat nih kalau orang overthinking kurus gitu. Dah, maksudku kamu kan beres.
Langsung saya sadar diri ya. Bagaimana sih cara atau strategi yang kakak pakai selama menggeluti dari segala bidang yang tadi? Kan pasti ada tanggung jawab, ada dunia profesionalnya kakak yang berbeda tentunya sama kehidupan pribadi. Nah, bagaimana sih kakak memanage itu semua? Oke, saya tentunya bikin ke kalender plan. Oh, calendar plan. Jadi saya harus tentukan kapan saya harus selesaikan ini, atau kalau misalnya saya lupa untuk taruh di kalender plan, saya buat ada tuh dibilang chat diri pribadi. Oh, Saya masukkan di situ apa-apa yang harus saya selesaikan pada hari itu. Jadi sebisa mungkin itu yang saya list harus selesai. Mau bagaimanapun bentuknya atau bagaimanapun situasinya saya harus selesaikan. Jadi ada memang dalam diri yang bilang kalau kau sudah taruh dalam sini harus selesai. Kalau memang tidak bisa selesaikan jangan taruh di dalam sini. Gitu. Jadi kayak ada di otaknya itu termindset untuk oh iya, iya. bilang selesaikan ini. Kalau enggak apa kok ini begitu. Oh, oke. Jadi itu salah satu reminder ya kan? Betul. Remindernya pengingat diri supaya oh kita harus capai target. Nah, betul. Karena ada orang yang menunggu hasilnya. Karena bukan kita saja yang menunggu hasilnya, ada orang yang menunggu hasilnya. Ya, termasuk orang tua ya kak. Betul. Itu yang paling utamanya. Betul. Selain itu mungkin ada kak strategi atau tips and trick begitu kak? Kalau dari saya apa ya strateginya lagi? Lebih banyak bangun relasi juga sih. Oh relasi, Karena kalau dari relasi siapa mau kenal Ki? ya, Siapa mau panggil Ki? Ya. Jadi kalau ada relasi, bangun relasi, komunikasi yang baik. Tentu juga komunikasi yang baik itu harus dibangun, karena kalau ceplas-ceplas jika bicara bilang, "Weh, kau tuh begini-begini." Ya. Jangan. Tidak berbobot ya kak. Harus melatih diri untuk kontrol diri juga. Self control yang baik. Harus sama bangun branding. Ya, personal branding ya guys ya. Jadi itu harus dibangun untuk seorang wanita yang memang memilih untuk dunia karirnya. Haus. Kalau haus nggak sih? Aduh, gimana Banget. nih? Kita udah lama sekali ya duduk. Tolong dong Siti. Aduh, haus nih kita. Aduh, kering. Saya adiknya Siti. Oh, adanya Siti. Iya, Sitinya lagi di dapur. Oh, alah. Kasih Ya. banyak. Ya, salam sama Siti ya. Siap. Nanti kesini juga, Bu. Ya, makasih adiknya Siti. Ya, selain Ada-adanya. ya silakan diminum Kak buatan Siti. Makasih banyak Siote. Kita berada di section selanjutnya, pertanyaan seputar pribadi kamu. Kalian ingin mengetahui pribadiku. Jelas dong. Oke. Oke, next. Jadi kami mau tanya nih Kak, Apa seputar pribadiannya Kakak yang based Biasa gitu. ya, yang based on your experience tentunya. Ini. Enggak dulu nggak sih? Tinggal dong. Oke, jadi Kak, kami mau tanyakan nih dan pengen tahu banget. Apa tuh? Kan tadi kakak sudah bilang ya, orang tua adalah support system dan motivasi besarnya kakak. Tentunya. Semua sobat-sobat kreatif juga pasti begitu, sama ya. Jadi kami pengen tahu ya, nasihat apa yang paling deep, yang paling merubah kakak menjadi seorang yang seperti sekarang, yang lebih bijaksana, lebih terorganisir begitu. Intinya yang lebih baik dari sebelumnya, versi sekarang. Oke, nasihat yang pernah dikasihkan itu